استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من أجل القبول وتمام رسول المأمون والسليشن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى الرئيس صحابة القرابة التابعين وتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر الله حمد بن عيسى ثم إلى رئيس المقيم مقدم محمد بن علي بعلي وسلم وفور من جميع وإلى الشيخ عبد القادر الجلاني والشيخ مسلمان المداني والشيخ محمد الرشاد المنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغاني والشيخ مسلمان من العيش الشهروان معدد من وصولهم وفور من جميع ولارهم وعلم كيجاه مساني بن جري وزوجته وبيته وصولهم وفورهم عن الجميع ولأولي سيدنا حبيب السلطان العلمي والعلم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاتري ولاري حبيب علي بن شرف الدين صولهم وفورهم من جميع مشايخنا مشايخهم ومعلمين ومعلمهم ولاري يسب الشبيك وبقي وزمل وفرد وأقدر ويحترم صولهم وفورهم من جميع الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما نواه الصبر الصالح بإذن الصالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد افتح باب رحمة الله عدد نعم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun beliau semua berada. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena hidayah dan inayahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di majlis ilmu ini, yang mana majlis ilmu ini insyaallah diridai Allah dan diridai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mudah-mudahan berkat kita hadir di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa keluarga kita, mengampuni dosa-dosa ibu bapa kita, mengampuni dosa-dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dunia akhirat dan mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelumnya ulun minta izin, minta ridha, minta halal lawan buan pian seberataan. Sebenarnya pada subuh hari ini yang jadi pembaca atau penceramah yaitu guru kita Ki Haji Zainal Arifin. Nah, jadi ulun minta rela, minta izin, minta maaf. Sebenarnya banyak aja yang bisa atau yang lebih pantas. Nah, akan tetapi ujar beliau pas saja sudah. Jadi ulun minta rela, minta ridha, minta maaf, dan ulun mohon izin kepada guru-guru ulun khususnya dan kepada buan pian seberatan ulun menggantikan sidin
karena izin dari Sidin dan Sidin jar Sidin pas saja sudah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada subuh yang mulia ini insyaallah kita membahas tentang fadilat atau keutamaan bulan Ramadan. Nah, yang mana tidak ada keraguan lagi bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan agung, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam bulan Ramadan ini ditutup segala pintu-pintu neraka dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu surga. Ini dibuka dan dibukanya pintu surga samunyaan ini di dalam sebulanan penuh. Jadi satu Ramadan penuh ini dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga. Jadi yang sudah kita melihat lawang terbuka ini, kitanya aja lagi, ya kah? Kitanya ini berdiam aja kah? Atau kayak apa kah? Saya kira kita ini kawan masuk. Kayak misalnya kita disuruh atau diundang orang tahlilan, biasanya nih tahlilan bermakanan lah. Nah, di dalam rumah tersebut sahibul bait ini mempersilahkan masuk. Artinya ada izin sudah masuk. Amunnya lawang terbuka itu ada izin lah berarti. Apalagi sahibul baitnya ini masuk ya Sidin. Nah, kayak itu juga pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberi rukhsah, memberi kesempatan kepada kita, kepada kaum muslimin khususnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memasukinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya dibukakan pintu surga dan ditutup pintu neraka sabarataan. Dan ini pula di dalam satu bulan penuh. Ini luar biasa. Artinya di dalam bulan Ramadan ini fursah, kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita. Nah, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Subhanahu wa taala ini bersifat suci, bersifat baik, bersifat bagus, dan tidak ada sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang suci-suci juga, yang bagus-bagus juga. Nah, oleh demikian mudah-mudahan kita mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, suci daripada kotoran-kotoran batin khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Qala fi Mughnil Muhtaj, berkata ulama di dalam kitab Al-Mughni Muhtaj, wa fil hadisi, dan di dalam hadis, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amaliyah manusia itu baginya. Artinya kelihatan pahalanya di kitab kita. Kita ini bisi kitab Raqib Atid yang mencatat kita. Kalaunya amaliyah yang baik, catat yang baik. Amaliyah yang buruk, dicatat yang buruk. Nah, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amaliyah ibn Adam, anak manusia atau manusia itu baginya. Artinya jelas, pahalanya jelas. Nah, pahalanya saya ini amun hadir di majelis ilmu sama dengan lebih baik daripada 1000 rakaat sembahyang, lebih baik kita melangi 1000 orang sakit, lebih baik kita menghadiri jenazahnya mayit 1000 mayit. Ini fadilah keutamaan hadir di majelis ilmu. Ini luar biasa kalau kita hadir di majelis ilmu ini. Bahkan di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat, yang mana malaikat ini ibarat kitanya tuh berjalanan. Malaikat nih berjalanan mencari mana orang-orang yang berzikir kepada Allah, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis itu. Apabila malaikat ini menemui majlis tersebut, maka malaikat ini memberikan ampun, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat naik
melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di majelis ini menyebut pian wahai Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan? Ujar malaikat, mereka menyebut pian wahai Allah, berzikir kepada pian, bersalawat kepada Rasul pian wahai Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihat aku? Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sudah. Ujar malaikat Jibril, pian yang lebih tahu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah izharan li rahmatir rahman. Menampakkan Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada manusia. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihatku? Kadang-kadang kita melihat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala, otomatis Allah Subhanahu wa taala itu berwujud, berbentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala mustahil bentuk. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihatku? Kata malaikat Jibril, kada wahai Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka kalau melihat aku, apa yang mereka lakukan? Ujar malaikat Jibril, pasti wahai Allah Subhanahu wa taala, mereka akan sangat rajin, sangat bersemangat beribadah kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah ini. Ujar malaikat Jibril pulang, ujar Allah Subhanahu wa taala pulang, apa yang mereka harap kepadaku? Nah, ujar malaikat Jibril, mereka berharap kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala pengampunanmu, rahmat daripadamu. Banyaklah kita hajat-hajat dunia akhirat. Kalau kita hadir di majelis ilmu ini, insyaallah kita dikabulkan dunia akhirat hajat kita. Karena apa? Ini majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelisnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita hadir di dalam majelis ilmu ini kada kegampangan. Baik itu tenaga, waktu, apalagi subuh inilah bawaannya mengantuk. Nah, jadi kita kada salah-salah saja subuh ini. Jadi kata malaikat Jibril, wahai Allah, mereka mengharap keridhaanmu, mengharap rahmat daripadamu. Ujar Allah Subhanahu wa taala, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku mengampuni mereka semua. Akan tetapi malaikat Jibril, malaikat ini apa? Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya tuh protes. Nah, lain protes kayak kita Bang, lain lah. Nah, jadi di sini malaikatnya di sini kan disebutkan malaikat gitu ya. Jadi wahai Allah Subhanahu wa taala, ujar Allah Subhanahu wa taala tadi kan, aku ampuni seberatan, kabarkan kepada mereka. Akan tetapi ujar malaikat tersebut, wahai Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang datang ini lain niat apa-apa, lain niat hadir majelis ilmu kada. Cuman apa? Lil hajat, ada hajat aja. Ampun maaf di sini hendak makan nasi ya. Ampun maaf lah. Jadi ujar malaikat Jibril, ujar malaikat ini bahwasanya di dalam majelis tersebut ada seseorang dari hamba pian yang mana ke majelis ini kada ada niat apapun, lil hajat aja, ada hajat aja, hendak berabah aja di masjid, hendak bernyaman-nyaman, berdingin-dingin aja di masjid. Misalnya, ampun maaf. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka lah ini, yaitu kayak kita nih. Humul julasa'u la yashqa jalisuhum, yang mana duduk mereka ini di sini kada apa? Duduknya kada sia-sia. Artinya orang yang kayak ini pun yang niatnya hendak makan pagi aja tadi, atau yang niatnya hendak berdingin-dingin AC tadi. Masya Allah, AC banyak banget di sini sudah. Alhamdulillah, masjid makmur insyaallah. Jadi kata malaikat, kata Allah Subhanahu wa taala, hum jalisuhum la yashqa bihim, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Merekalah orang-orang yang duduk-duduk di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana duduk-duduk mereka ini tidak sia-sia, tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa, kita kada ada alasan hadir untuk majelis ilmu lah.
Nah, tapi kita tetap husnuzan kepada setiap keluarga kita kah atau kawan-kawan kita kah, mungkin aja inya ada uzur, mungkin ada inya kadada kesempatan gesan hadir. Nah, ini husnuzan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang tidak ada di atasnya ini kebaikan lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang tidak ada di atasnya dua perkara ini kebaikan lagi. Artinya ini sudah paling baik, sudah sesuatu ini dua nih. Dua sesuatu nih, yaitu apa? Husnuzan billah wa husnuzan biibadillah, yaitu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan baik sangka sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khaslatani, yang dua perkara ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi di bawah daripada ini kejelekan. Nah, jadi ini yang paling buruk sudah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dua perkara ini, su'udzan billah wa su'udzan biibadillah, yaitu buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan buruk sangka sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena husnuzon ini penting benar dalam hidup kita, ya kah? Nah, jadi tanpa husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, lihati ya, hati kita tuh lain sudah. Misalnya hari ini makan apakah? Aku hari ini nyaman juga kah nih menunya nih? Apakah hari ini wadai ya kah? Nah, artinya inya ini sudah diberi rezeki, kada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inya ini kada baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya hari ini pacangan diberi yang kada nyaman binanya. Nah, nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kada itu aja sebenarnya rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas, setiap pajam mata, setiap bincalak mata itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Satu mata saja Allah Subhanahu wa taala memutuskan rezeki tersebut, kayak kita bernapas dia itulah. Kada bernapas ya beberapa menit ya, udah selesai sejam, beberapa menit ya. Lihati ya, ada bendera hijau di rumahnya tuh. Nah, jadi kita harus husnuzan kepada Allah dan husnuzan sesama hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis kembali kita membahas tentang Ramadan, bahwasanya setiap amaliyah manusia itu baginya kayak apa, sedekah dan lain-lain, illa shaumu, kecuali puasa. Nah, ini puasa lah. Fa innahu li, ini fadilatnya puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa tersebut adalah bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan akulah langsung yang membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini fadilat puasa ini sangatlah agung, sangatlah besar. Nah, waqtalafu fi ma'nahu ala aqwalin tazidu ala 50 qawlan, dan maknanya bahwasanya puasa ini milikku, kata Allah Subhanahu wa taala, ulama berbeda pendapat sampai lebih daripada 50 pendapat. Nah, ini saking apa? Saking agungnya fadilah puasa, saking besarnya fadilah kita berpuasa, khususnya puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Yang mana puasa Ramadan ini sekali lagi wajib kita tabyitun niyah, memalamkan niat puasa Ramadan itu wajib. Wajib. Maka dari itu bahkan ulama mengatakan di dalam kitab wayam bagi taklidul Imam Malik, kita bertaklid Imam Malik waktu awal malam bulan Ramadan, yaitu pada hari Selasa lah, malam Selasa. Nah, jadi kita disuruh ulama bahwasanya kita berniat 1 tahun penuh, 1 bulan penuh untuk berpuasa. Agar supaya apa? Di sini ada faedah, agar sekira misalnya kita kada ingat memalamkan niat ini maksudnya berniatnya di malam hari. Maksud di malam hari yaitu sebelum
masuk waktu subuh. Sebelum waktu subuh masuk, wajib kita berniat. Niatnya kayak Pak, sahajaku puasa besok hari fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu shauma gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati li ta'ala. Sahajaku puasa besok hari fardu karena Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Nah, kata Syekh Allahumma shalli ala Muhammad, Syekh Arsyad Al-Banjari sidin bisi kitab ngarannya Sabilal Muhtadin. Ujar sidin, paling bagus niatnya orang berpuasa itu kayak Pak, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu paling bagus kata beliau, kata sidin, karena di dalam niat itu banyak berselisih ulama pendapat. Nah, jadi adab kita dengan pendapat ulama kayak Pak, kita ambil yang paling terbaik. Nah, ujar Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalampayan di dalam kitab Sabilal Muhtadinnya, kata beliau paling bagus niatnya Ramadan, puasa wajib Ramadan itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, sahajaku di dalam hatinya, sahajaku berniat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan besok hari. Ini besok harinya artinya niatnya malam hari. Besok hari fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau mengatakan apa? Wayam bagi, dan bagus juga ya sidin. Bahkan di dalam kitab lain tulisan sunnah kita mengumpati Imam Malik, bertaklid Imam Malik, yaitu tadi berpuasa sebulanan penuh. Yang niatnya kayak apa? Sahajaku berniat puasa Ramadan sebulan penuh fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Udah tuntung sudah. Jadi malam Selasa ini kayak itu niatnya. Tapi insyaallah di masjid-masjid biasanya diumumkan bahwasanya mari kita berpuasa, berniat puasa sebulan penuh mengimpati taklid Imam Malik. Nah, mengimpati taklid Imam Malik. Qala Subuki, berkata Al-Imam As-Subuki, min ahsaniha qalu Sufyan bin Uyainah, yang tafsir bahwasanya puasa itu aku yang balas tadi, ujar Allah Subhanahu wa taala. Qala Subuki, berkata Imam As-Subuki, daripada yang paling bagus pendapat ulama tersebut yang 50 tadi. Qaulu Sufyan bin Uyainah, perkataan Sayyidina Sufyan bin Uyainah, bahwasanya ujar beliau, innahu yaumul qiyamah, bahwasanya di hari kiamat nanti para orang-orang yang dizolimi ini mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujar yang zalim, si A, wahai Allah Subhanahu wa taala, menyiksa ulun pas di dunia, maka wahai Allah Subhanahu wa taala adililah ulun. Maka pada hari itu, pada hari kiamat, diletakkanlah pahala orang yang menzolimi ini kepada orang yang dizolimi. Nauzubillah min zalik. Sampai habis pahalanya ini, tidak lagi sudah dari pahala, maka dosa yang orang yang dizolimi ini diandak pulang ke orang yang menzolimi ini. Nauzubillah min zalik. Akan tetapi yata'allaqul khusma'ul mar'i bi jami'i amalihi illa shaum, kecuali ada pahala ngarannya pahala puasa. Jadi ini pahala puasa ini kisahnya tuh Allah simpankan dulu. Allah simpankan kada kelihatan. Karena apa tadi? Allah Subhanahu wa taala langsung yang membalas. Jadi malaikat pun kada tahu pahalanya ini berapa. Nah, ini luar biasa pahala saum ini, pahala puasa ini. Fa innahu la sabila lahum alaih, maka bahwasanya pahala tersebut tidak ada jalan bagi mereka. Artinya babuan yang dizolimi tadi kada tahu juga berapa pahalanya. Fa innahu idza lam yabqa illa shaum, maka bahwasanya apabila yang menzolimi ini habis sudah pahalanya kecuali pahala puasa, yatahammalu Allah taala anhu ma baqiya minal mazalim wa yadkhuluhu bis-shaumil al-jannah. Nah, sudah habis sudah pahalanya, mbah tu dosa orang yang dizoliminya tadi kawadahnya seberatan, artinya tinggal dosa aja. Akan tetapi sekalinya apa? Datang
pahala puasa ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksudnya fa innahu li wa ana ajzibi. Datang pahala puasa ini kepada orang yang menzalimi seseorang tersebut. Maka dengan pahala puasa tersebutlah inya dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi qala ba'duhum wa hadza mardud bi hadisin Muslim an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis ila an qala wa hadza bi shaumihi fadalla ala annahu yu'khadhu fil madhalim. Akan tetapi di sini ada khilaf. Qala fil Ihya, berkata Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Al-Ihya, i'lam, ketahuilah wahai penuntut ilmu, i'lam ujar sidin, ketahuilah anna soma salah derajat, bahwasanya di dalam puasa ini ada 3 derajat. Saumul umum, ada yang ngarannya puasa orang umum, puasa orang umum, yaitu puasanya kayak apa? Bahwa qaful batni wa farji an qada'i syahwati, yaitu menahan perut, menahan kemakluan daripada syahwat-syahwat. Jadi, nah ini kita biasanya. Nah, wa shaumul khususi, dan puasa khusus ada namanya, wa huwa qafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wasairul jawarih anil asam. Ada namanya shaumul khusus. Ujar kita puasa hawas. Nah, puasa hawas ini apa gerang? Bahwa qafus sam'i, yaitu menahan pendengaran, wal basar, menahan penglihatan, wal lisan, menahan pemandiran, wal yad, menahan perilaku, wal rijil, menahan kaki. Ini maksudnya jangan sampai kita berjalan jangan sampai berjalan selain ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wasairul jawarih, dan seluruh anggota badan, anil asam, daripada apa? Daripada dosa-dosa tersebut, kayak dosa tangan. Nah, jangan sampai kita terbawa-bawa sampai ke Ramadan. Jangan sampai kita terbawa-bawa sampai Ramadan. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwasanya bagi orang yang puasa itu ada adab. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai berpuasa pun ada adabnya. Berpuasa pun ada adabnya. Nah, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, setiap orang berpuasa itu harus ada adabnya. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Yang mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini bergedar Qutbul Irsyad wa Ghusil Bilad wa Ghusil Ibad wal Bilad. Bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini sudah kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah seorang kutub, yang mana beliau ini menjabat sebagai walinya Allah. Kutub ini ujar kita paling tertinggi jabatan, yaitu apa? Jenderal lah kita. Nah, jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini dari umur 24 tahun beliau sudah menjabat menjadi wali kutub. Masya Allah ini orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini sangatlah soleh, orang ini sangatlah alim. Sampai umur 88. Artinya beliau ini 64 tahun menjabat wali kutub kurang lebih. Nah, kita lihat Al-Imam An-Nawawi Sidin ini mempunyai kitab namanya Al-Minhaj, yang mana Al-Minhaj ini adalah kitab yang berkah benar, banyak syarah-syarah, banyak ulama-ulama mensyarahkan, yang mana Al-Imam An-Nawawi ini pangkat kutubnya itu disebutkan yang dari kita dengar daripada masyayikh itu 3 minggu aja, 3 minggu. Setelah 3 minggu wafat, beliau meninggal. Nah, inilah para orang-orang waliullah Subhanahu wa taala itu menahan bala yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terkadang ada tahan lagi beliau meninggal, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi Al-Imam Al-Ghazali. Beliau ini mempunyai kitab Ihya, yang mana beliau ini Masya Allah sudah kita ketahui luar biasa adabnya, luar biasa amaliyahnya. Beliau berapa menjabat wali kutub Allah Subhanahu wa taala, 3 bulan aja meninggal. Nah, akan tetapi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ini kekutupannya
pangkat kutub dari Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad itu 64 tahun. Ini luar biasa orang ini. Nah, wajar aja beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mendapatkan gelar kebanggaannya Alawiyin. Kebanggaannya Alawiyin. Kembali. Wasaumul khusus, dan ada yang namanya saumul khusus. Jadi ini maksudnya adab, kayak saum khawasul khawas, saum khusus. Ini maksudnya apa? Maksudnya adab puasa, itu maksudnya. Wasaumul khusus, dan ada yang namanya puasa khusus, bahwa kafus sam'i wal basar wal lisan wal yad wal rijl wasairul jawarih anil asami. Itu tadi menahan pandiran, menahan pendengaran dan lain-lain. Khususanlah biasanya yang paling banyak untung atau yang paling banyak menggibah ini kita biasanya mengambil dari pengalaman. Nah, mengambil dari pengalaman babuan ibu-ibu biasanya. Nauzubillah. Jadi jangan sampai terbawa-bawa sampai ke bulan Ramadan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia tidak ada mendapatkan pahala puasanya kecuali apa? Lapar dan haus saja. Nah, karena di hari kiamat ini menagih, mana ya Allah? Mana ya Allah pahala puasa ulun? Kadeda, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung menyambat kadeda. Karena apa? Karena ini pas bulan puasa kada beadab tadi. Nah, kada beadab. Karena ini bulan yang mulia, maka harus pula kita memuliakan. Walisaim, kemudian wasaumu khususil khusus, ujar kita puasa khawasul khawas. Wasaumul qalbi anil himamid daniyah, yaitu puasa hati kita. Nah, ini pangkat yang paling tinggi, derajat paling tinggi. Wasaumul qalbi anil himamid daniyah, yaitu menahan hati daripada kehendak-kehendak yang daniyah ini, yang kada terpuji. Nah, wal afkarid dunyawiyah, dan pikiran-pikiran dunia aja terus. Ini puasanya orang khusus lagi khusus. Shaum khususil khusus. Waqafuhu amma Allah azza wajal bil kulliyah. Nah, ini yang paling berat, yaitu menahan sesuatu apapun. Ini sesuatu apapun amma Allah, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa lah. Ini khawasul khawas, ini puasanya para nabi-nabi. Nah, ini pun bisa kita capai derajatnya, kan, tetapi ini luar biasa. Harus bisi mujahadah, harus bisi ijtihad, harus bisi semangat yang tinggi. Nah, kata Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, pekerjaan kayak ini kada mudah, Yusidin. Ini Sultanul Ilmi wal Ulama menyebutkan ujar sidin, pekerjaan kayak ini itu kada mudah. Syaitan itu pasti sudah mengganggu. Nah, paling kada kita tadi amun kawa ke puasa khos atau puasa khawas lebih baik, alhamdulillah. Yaitu apa tadi puasa khos tadi? Puasa khusus atau puasa khawas, yaitu mencegah pendengaran, penglihatan, pemandiran, dan pekerjaan dan kaki jalan kita ini, dan seluruh anggota badan daripada dosa-dosa. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak tadi orang yang berpuasa yang tidak ada pahala baginya kecuali lapar lawan haus. Wa yang bagi ayat surat al-Fatah awalul lail, dan kita disunahkan di dalam awal bulan awal malam Ramadan itu membaca surah Fatah mulai ayat 1 sampai habis, sampai 29 kalau ada salah. Nah, jadi sampai habis intinya. Jadi disunahkan kita membaca suratul Fatah. Ada yang menyebutkan di dalam sembahyang sunat, ada yang menyebutkan juga 3 kali bisa juga. Ada pula yang misalnya ngalih juga baca
3 kali, malam pertama, malam kedua, dan malam ketiga. Nah, di sini banyak versinya. Yang kada ada versi itu kada hendak membaca atau ma'tirat, nauzubillah min zalik. Misalnya kada terbaca jua pang, kembali lagi tadi puasanya barang yang kayak tadi khawasul khawas atau khos atau umum tadi. Paling kada kita puasa umum kayak orang biasa, menahan parut, menahan kemaluan daripada syahwat. Nah, kemudian membaca surah Al-Fatah tadi 3 kali. Fadilatnya, barang siapa yang membaca surat Al-Fatah, ulun ulangi lagi, ada yang menyebutkan di dalam caranya itu di dalam sembahyang sunat apapun, sunat mutlak. Kalau di Kanzun Najahus Surur itu disebutkan di dalam salat mutlak, artinya salat mutlak. Nah, saja qism yang sunat kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca surah Al-Fatah. Kalau Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu dibagi jadi 4 rakaat. Jadi 1 ayat pertama sampai habis itu dibagi menjadi 4 ayat. Nah, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, 2 rakaat. Akan tetapi sebagaimana yang kita dengar daripada guru-guru kita, khususnya ada di dalam kata guru sekumpul 3 kali dibaca ini sidin menyambat dibacanya 3 kali. Akan tetapi dalam kitab sini tadi dibaca di dalam salat sunnah. Nah, 3 kali. Kata guru sekumpul itu 3 kali. Jadi faedahnya, barang siapa yang membaca surah Al-Fatah 3 kali di awal bulan Ramadan, niscaya ia diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala setahunan penuh. Nah, setahunan penuh dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang misalnya abut misalnya masalah dunia, inya tetap tenang. Abut misalnya masalah corona nih, inya melihat manusia abut, inya tenang aja, tetap jajua pakai masker, tetap jajua 3M, tapi inya hatinya tenang karena dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa keluarga kita dan muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dunia akhirat. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama nawahu sahabun salih bin salih wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.